Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semua SMP Negeri 1 Purbalingga, terutama pada kelas 9. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberi kemudahan dalam melakukan proses pembelajaran di rumah, serta jangan tinggalkan belajar walaupun kalian di rumah. Tetap belajar dan semangat dalam melakukan proses pembelajaran serta belajar sendiri, karena apa yang kalian lakukan atau belajar kalian sekarang akan berbuah hasil kelak di masa depan. Amin. Ya, langsung saja ke materi. Kemarin kan sudah membaca terkait tentang teks tanggapan, pengertian teks tanggapan. Kemudian di sini saya akan melanjutkan mengenai struktur dan kebahasan yang ada dalam teks tanggapan. Nah, dalam teks tanggapan yang pertama ada struktur. Struktur dalam teks tanggapan itu ada 3. Yang pertama adalah konteks, deskripsi, dan penilaian. Apa sih itu konteks? Konteks adalah sebuah pernyataan umum atau tujuan tentang apa yang akan dideskripsikan penulis ke dalam teks. Jadi konteks itu terletak pada bagian pertama dalam teks tanggapan. Dalam membuat konteks, perlu memperhatikan segi apa yang akan ditanggapi, di mana, kapan peristiwa tersebut terjadi, jenis peristiwa apa atau hal apa yang ditanggapi seperti sosial, teknologi, budaya, atau seni, atau bahkan karya sastra. Kemudian deskripsi. Bagian kedua teks tanggapan adalah deskripsi. Deskripsi merupakan penjabaran isi dari apa yang akan dibahas. Pada bagian ini memuat informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan, seperti apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana sesuatu dapat diciptakan dan dihasilkan. Kemudian ada penilaian. Dalam teks tanggapan, penilaian dibagi menjadi 2, yaitu penilaian kritik dan penilaian pujian. Pertama, penilaian dalam teks tanggapan merupakan struktur bagian ketiga. Jadi pada bagian ini penilaian terletak pada bagian ketiga. Penilaian itu yang pertama adalah kritik. Apa sih penilaian kritik? Penilaian kritik adalah penilaian yang memberikan kritik atau saran terhadap kekurangan dari suatu teks yang ditanggapi atau hal yang sedang ditanggapi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberi kritikan. Jadi dalam memberi kritikan, kita tidak hanya asal-asalan untuk memberi kritikan, namun tetapi kita juga harus memperhatikan mengkritik itu berguna untuk apa. Di sini mengkritik itu untuk hal yang penting saja. Dalam artian penting saja itu kita mengkritik untuk menyampaikan sesuatu agar yang kita sampaikan, misalkan kita menyampaikan kepada seorang itu menjadi lebih baik dalam membuat suatu karya. Kemudian dalam melakukan proses mengkritik, jangan sampai di muka umum, karena hal ini sangat fatal. Mengapa demikian? Karena mengkritik di tempat umum akan sama saja kita menjelekkan orang yang sedang kita kritik. Kemudian mengkritik dengan positif. Dalam artian mengkritik dengan positif, yaitu kita memberikan kritikan-kritikan yang berdampak positif terhadap sesuatu yang kita kritik, seperti sebuah karya atau seseorang yang membuat karya. Kemudian ada penilaian pujian. Penilaian pujian ini memberikan pesan positif atau kebanggaan terhadap seseorang. Dengan memuji seorang akan lebih senang dan akan menimbulkan semangat yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian dalam memberikan pujian, kita harus tulus, bukan basa-basi atau hanya sekedar omongan semata. Kemudian menghormati dan memberikan rasa nyaman serta memperhatikan waktu dalam memberi penilaian pujian. Kemudian ada kaidah kebahasan teks tanggapan. Dalam kaidah kebahasan teks tanggapan yaitu ada 4: penggunaan kalimat aktif, kata tugas, penggunaan kalimat deskripsi, dan penggunaan kalimat penilaian. Penggunaan kalimat aktif dalam teks tanggapan itu sering digunakan. Kalimat aktif sendiri adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan seperti apa yang dijelaskan pada predikatnya. Kemudian
Penggunaan kata tugas. Penggunaan kata tugas yaitu untuk menghubungkan atau melengkapi pada suatu kalimat sehingga kalimat tersebut memiliki makna. Pada bagian ini biasanya terletak dari paragraf pertama, bagian pertama sampai bagian akhir. Kemudian penggunaan kalimat deskripsi. Penggunaan kalimat deskripsi berfungsi untuk menjabarkan isi dari permasalahan yang akan dibahas secara rinci dan jelas. Kemudian penggunaan kalimat penilaian. Penggunaan kalimat penilaian berfungsi untuk menilai suatu hasil atau menilai suatu karya dalam bentuk tanggapan dengan mengkritik atau memuji suatu hal tersebut yang akan kita tanggapi. Nah, mungkin sampai sini saja videonya atau materi kali ini. Jika ada yang bingung atau kurang jelas bisa ditanyakan langsung melalui Google Classroom atau nomor WhatsApp yang telah saya share di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar ya adik-adikku SMA Negeri 1 Purbalingga. Tingkatkan semangat belajar kalian dan sukses terus.